Saya ingin berbagi ya ke teman-teman semua tentang langkah ataupun step ketika teman-teman mau memilih supplier ya. Jadi ketika teman-teman mau memilih supplier ataupun teman-teman ingin dropship ataupun teman-teman yang ingin nyetok barang, ada kalanya teman-teman harus memperhatikan produk apa yang mau teman-teman jual ya. Ini akan saya jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ari Budi Manasuko, channel yang ngebahas seputar tentang ide ataupun peluang bisnis digital, bisnis online seperti marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. So, buat teman-teman semua yang tertarik dengan ide ataupun peluang bisnis, langsung aja klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru dari saya. Mas Arif, kok banyak video-video daging yang dibagikan ya? Sebenarnya ini belum sedalam materi-materi yang kita ajarkan di dalam kelas, itu yang pertama. Dan sebenarnya saya juga sudah menyiapkan beberapa materi-materi baru untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup member. So, jadi buat teman-teman yang di grup member nggak usah takut ketinggalan materi, karena kita udah nyiapin beberapa update materi ya. Walaupun saya berbagi ke teman-teman secara gratis ya di channel YouTube saya juga sudah menyiapkan beberapa materi-materi baru yang nanti ini powerful untuk teman-teman yang sudah bergabung seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya ke teman-teman semua tentang langkah ataupun step ketika teman-teman mau memilih supplier ya. Jadi ketika teman-teman mau memilih supplier ataupun teman-teman ingin dropship ataupun teman-teman yang ingin nyetok barang, ada kalanya teman-teman harus memperhatikan produk apa yang mau teman-teman jual ya, seperti itu, atau supplier apa, jenis supplier apa yang mau teman-teman pilih untuk jadi teman-teman dropshipkan. Nah, ini akan saya jelaskan ya. Jadi dalam memilih supplier ya, ada beberapa hal ya. Jadi memilih supplier ataupun produk ya. Jadi ini kan ketika kita mau memilih supplier kan kita mau berjualan produk apa, kan seperti itu ya. Jadi kita mau jual produk apa nih? Nah, ini saya jelaskan ya. Produk itu ya, produk itu terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama dia produk umum, yang kedua ada produk medium. Nanti saya jelaskan satu-satu. Dan yang ketiga ada produk high brand ya. Lalu ada produk spesifik ya, ada lagi produk musiman. Ya, nah ini ketika teman-teman mau berjualan sesuatu ya, apapun itu, biasanya kita harus melihat dulu produknya apa ya. Produk yang mau kita jual ini apa sebenarnya gitu ya. Nah, dalam menentukan satu produk, sebelum kita menentukan supplier, maka kita tentukan dulu kita mau main produk apa. Nah, dalam menentukan satu produk ya, produk berjualan online, ini ada beberapa jenis ya. Jadi bukan sembarangan teman-teman ya. Nah, yang pertama itu ada produk umum ya. Produk umum itu contohnya apa gitu ya. Contoh produk umum itu contohnya biasanya dia banyak jualannya, profitnya kecil. Nah, jadi produk umum itu biasanya banyak jualan tapi profitnya kecil. Contohnya itu apa? Produk umum ya. Contoh misalnya adalah jilbab, kosmetik murah-murah ya. Jilbab, terus habis itu kosmetik yang murah-murah. Nah, ini adalah produk umum ya. Banyak dijualin orang, banyak persaingannya sangat ketat sekali di sini. Itu biasanya produk umum. Dan ini biasanya sistem mainnya itu adalah banyak closing, tapi profitnya tidak begitu besar. Ya bisa 1.000, bisa sampai dengan 10.000, paling banyak mungkin 50.000. Ada yang mungkin kalau 1-2 produk ratusan ribu, seperti itu. Ya, itu untuk produk yang umum. Ya, jadi dia itu produk low ya, produk low quality, tapi dia itu banyak jualan. Nah, itu yang termasuk kategori pertama. Yang kedua adalah produk medium. Nah, produk medium ini dia biasanya profitnya sedang ya, profit sedang. Terus dia penjualannya sedang juga ya, tidak terlalu banyak. Contoh misalnya tas kulit yang harga ratusan ribu, jam tangan yang harga ratusan ribu ya. Nah, ini termasuk ke kategori produk medium. Nah, produk medium ini mendekati produk umum sebenarnya ya, tapi tidak terlalu mendekati produk umum karena dia hampir mirip ke produk high brand, tapi tidak sampai ke high brand.
ya. Jadi secara profit dia itu biasanya sedang. Misalnya orang-orang yang membeli ini kita bilang yang orang-orang tanggung gitu ya. Dia tidak ingin terlihat produk yang dia pakai itu adalah produk yang terlalu murahan, produk yang terlalu KW. Nah, sepatu Bogor itu termasuk produk umum. Terus kalau misalnya sepatu kulit yang harga ratusan, misalnya 400.000, 300.000, itu termasuk produk medium gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman pikirkan dan harus teman-teman perkirakan ketika teman-teman ingin memainkan suatu produk. Karena ini nanti berbeda cara bermainnya ya, seperti itu. Oke. Nah, contohnya ini tadi kalau misalnya produk medium itu adalah kita bilang kalau misalnya HP mungkin kita bilang setara Xiaomi ya, Xiaomi. Terus habis itu kalau misalnya Xiaomi yang agak kualitas menengah. Kalau misalnya tas mungkin tas kulit yang harga ratusan ribu, yang 150.000 ya, tas kulit 150.000 sampai dengan 300.000. Oke, ini adalah produk medium. Nah, high brand ya, kita bahas yang high brand. High brand itu adalah produk yang mempunyai brand ya, yang punya brand yang kita bilang itu misalnya barang branded. Contoh misalnya tas Gucci ya, tas Gucci original misalnya. Ini biasanya penjualannya kecil tapi profit besar. Ya, ini profitnya gede, profit gede. Nah, ini contohnya adalah kita bilang tas Gucci. Terus habis itu misalnya jam, kalau jam misalnya yang ori, fosil gitu ya. Nah, ini adalah produk-produk high brand, jadi produk yang jutaan. Nah, biasanya untuk produk high brand itu penjualannya tidak begitu banyak teman-teman ya, tapi profitnya gede. Misalnya kita jual satu produk untungnya udah 500.000, jual satu produk untungnya 400.000, satu hari closingnya 2, closingnya 4 gitu misalnya ya. Nah, itu yang high brand. Bisa kalau misalnya kita maksimalin closing misalnya 10 ya, kalau 10 untung satu produk 500.000, satu hari untungnya ada 5 juta. Nah, itu kalau yang high brand. Nah, kalau yang medium biasanya untungnya di 100.000, 70.000, rata-rata sekitaran segitu. Nah, itu yang sedang. Nah, kalau yang umum biasanya untungnya 10.000, 20.000, 30.000. Itu untuk yang umum. Lalu habis itu ada lagi jenis produk itu spesifik ya. Nah, spesifik. Oke, spesifik itu contohnya apa? Ya, contoh misalnya produk spesifik itu kita bilang dia khusus untuk vitamin kucing. Oke. Terus kalau secara penjualan biasanya profitnya lumayan besar. Penjualannya juga ini dia tidak terlalu banyak tapi tidak terlalu sedikit juga. Jadi ini tidak di bawah medium dikit lah ya. Jadi dia tidak terlalu banyak juga tapi tidak terlalu sedikit juga, di bawah medium. Nah, itu untuk produk spesifik. Selain produk spesifik dari vitamin kucing apalagi? Misalnya teman-teman ngejual baju ukuran jumbo ya, baju ukuran jumbo. Nah, ini termasuk produk spesifik. Selain itu apalagi Mas Arif yang produk spesifik? Motor klasik ya, spare part motor klasik, spare part motor tua, spare part mobil trover, itu termasuk barang-barang spesifik. Dan biasanya barang-barang seperti itu sulit didapat dan itu biasanya keuntungannya gede ya. Mau nggak mau nih orang-orang yang punya spare part motor tua itu kalau nggak ada di daerah dia jual, dia harus beli online seperti itu. Nah, ini yang dikatakan dengan spesifik ya. Jadi tidak umum seperti itu, tidak biasa, produk yang tidak biasa itu yang dikatakan spesifik. Nah, biasanya kalau yang spesifik ini untungnya itu gede, profit penjualannya gede, tapi untuk penjualannya juga tidak begitu banyak karena spesifik ya. Spesifik itu tidak banyak orang. Ya, beda dengan jam tangan, beda dengan jilbab ya, itu kan banyak yang pakai seperti itu. Nah, selanjutnya yang selanjutnya lagi ada produk musiman. Produk musiman ataupun produk momen. Nah, produk momen ini biasanya seperti apa contohnya ya? Biasanya itu ketika dia lagi musim, dia itu bakal banjir sekali, banyak sekali permintaannya ya, dan kadang profitnya tidak menentu, bisa tiba-tiba naik sekali, bisa tiba-tiba temakan profitnya ya, seperti itu. Nah, jadi secara orderan banyak dan secara keuntungan ya itu biasanya dia statistik ya, statistik sekali ya, sulit untuk dikendalikan secara keuntungan. Contoh misalnya kita bilang masker ya pada saat masa corona, hand sanitizer waktu awal-awal ya, hand sanitizer, masker, alkohol itu tinggi sekali. Batu aki
Ya, contoh produk batu aki rame ya pada waktu itu. Buam, semua orang beli batu aki sampai harganya tidak bisa terkontrol, tidak bisa terkendali, dan akhirnya sekarang batu aki tidak laku ya. Nah, itu adalah contoh produk musiman. Selain itu produk musiman yang berkala, apalagi sepatu anak sekolah. Ya, sepatu anak sekolah itu termasuk produk musiman, teman-teman. Jadi musimnya anak sekolah itu rame, dan tidak ada anak sekolah, produknya tidak begitu laris. Nah, itu adalah produk-produk musiman. Nah, jadi ketika teman-teman mau berjualan atau teman-teman mau berdropship, teman-teman harus tentuin dulu nih produknya apa. Teman-teman harus tentuin produknya, mau main produk yang medium, atau mau main produk umum, atau mau produk high brand, atau mau main produk spesifik, atau main produk musiman. Nah, ketika teman-teman bermain produk ini, itu cara mainnya beda. Masing-masing produk itu beda. Kalau teman-teman mau main yang produk high brand, itu sangat perlu video ataupun gambar yang sangat bagus, yang menarik orang untuk trusted ke toko teman-teman, bahwasannya produk ini memang mempunyai high value yang cukup tinggi, yang dimana orang itu membeli bukan berdasarkan lagi kebutuhan, melainkan emosional. Nah, itu biasa untuk orang-orang yang ingin main produk high brand. Jadi mereka itu berjualan, gimana caranya orang yang membeli itu, dia itu beli bukan karena dia butuh ya, tapi karena dia itu tertarik untuk memuaskan dirinya. Misalnya kalau jam tangan yang mahal ya. Nah, gimana caranya? Kontennya seperti apa? Itu yang harus teman-teman siapkan nanti ya. Lalu habis itu kalau misalnya produk umum nih, kita bilang ya, produk umum yang banyak dicari orang, ya ini biasanya bermain di harga, bermain di ulasan ya, macam-macam, bermain di thumbnail, foto, seperti itu. Nah, terus kalau main produk spesifik, biasanya video tidak perlu diperlukan ya, tapi ya tetap aja sih video itu meningkatkan trusted. Nah, cuman kalau spesifik ya, terlalu spesifik, contoh misalnya produk spare part, itu sebenarnya nggak perlu video ya, cukup dengan gambar, tapi kalau ada videonya lebih baik ya, dimana-mana kalau ada videonya itu jauh lebih baik, teman-teman, seperti itu. Nah, so saran saya ketika teman-teman ingin berjualan ataupun memilih supplier, teman-teman tentuin dulu deh, teman-teman itu mau main di produk medium, produk umum, produk high brand, produk spesifik, atau produk musiman. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng, tetap semangat. Saya doakan teman-teman itu jualannya laris manis ya, Tanjung Kidul pokoknya ya. Semoga sekali lagi video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.